mengenai kasus pencabulan, apalagi yang melibatkan anak seorang kiai besar Ya. di Jombang. Seperti apa Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi menimpa masyarakat Indonesia, terutama ini generasi muda. Namanya orang mondok itu kan orang-orang yang kebanyakan yang anak dari SD, SMP, SMA, madrasah, aliyah dan seterusnya. Intinya mereka yang masih berjuang untuk mencari masa depan hidupnya, yang orang tuanya kan sangat mengimpikan anaknya di pondok, ya, disekolahkan di pondok sehingga nanti ada harapan untuk menjadi orang yang sukses, akidahnya bagus, ya, masa depannya cerah, pendidikannya bagus, dibekali dengan pendidikan agama. Tetapi dalam kenyataannya diperlakukan dengan biadab seperti ini. Itu naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi kalau posisi kita selaku orang tua atau anak kita yang disakiti, apalagi kan dia dalam keadaan dipaksa. Yang namanya dicabul kan dipaksa, atau sejenis diperkosa dan segala macam. Kan sudah berkali-kali, dan Al-Quran sudah mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk, ya. Apalagi zinanya ini dalam keadaan memaksa. Kenapa di dalam agama dilarang, sangat dilarang perbuatan ini? Karena traumanya, ya, secara psikis, secara kejiwaan, nasib traumanya yang berkepanjangan dalam kehidupan anak, masa depan anak itu kan hancur, ya. Belum lagi dia malu di tengah masyarakat atau minder segala macam karena habis mendapat perlakuan yang sangat biadab, ya, dicabul seperti itu. Ini akan dikemanakan kan nasib anak ini, gitu. Makanya di Islam itu kan tidak boleh menyakiti saudaranya sendiri. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Janganlah kamu saling menyakiti dan bercerai-berai. Gitu, seperti itu. Perbuatan ini, ya, perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan berdampak trauma yang berkepanjangan. Yang kasihannya traumanya, ya. Maksudnya kok dalam secara Islam tuh bisa, maksudnya hukumnya apa secara Islam? Apalagi ini anak kiai besar lagi gitu Pak Ustaz. Ya. Ya, kalau dalam ajaran agama jelas, ya. Kalau menurut ajaran agama Islam, orang yang melakukan perbuatan itu kan dirajam, kan. Bahkan kalau secara syar'i, ya, dalam agama Islam itu orang yang melakukan perbuatan yang seperti apa ini kan biadab, ya. Itu kan dirajam sampai mati, itu kalau secara syar'i. Tapi kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib seperti itu, ya. Hukum di negara, setiap negara kan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Terakhir Pak Ustaz, harapannya Pak Ustaz supaya tidak ada terulang lagi seorang ulama yang kasusnya seperti ini Pak Ustaz, dari Pak Ustaz sendiri seperti apa Pak Ustaz? Harapannya ke depan, ya, siapapun yang menjadi pembina di dalam suatu organisasi, baik itu pesantren, kampus, atau sekolahan, mereka itu harus belajar apa yang namanya ilmu psikologi pendidikan. Karena kalau kita menguasai ilmu pembelajaran, teknologi pembelajaran mengajar, kita mungkin tidak akan terjadi kekerasan, kekerasan kepada anak, ya. Kan sudah ada itu undang-undang perlindungan anak. Kalau dia mengetahui, ya, ini kita awamnya kita terhadap dan tidak belajar bagaimana psikologi dakwah, psikologi pendidikan kita tuh dakwah di manakah, tempat anak kecil orang ini kan mengetahui sikap dan perilaku pribadi orang yang masih kecil segala macam. Itu memang wajib, ya, belajar psikologi pendidikan biar kita tahu bagaimana cara mengajar mendidik yang benar seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz.